Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa para pelaku, pegiat dan pemerhati pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Senang sekali kali ini bisa berjumpa pada acara PADI Podcast Anak Usia Dini. Hari ini kita akan berbincang untuk membahas model evaluasi autentik perkembangan karakter anak pada satuan PAUD. Dan untuk membahas lebih lanjut tentang model ini telah hadir bersama kita Ibu Dr. Anda Hajari Dawati MPD sebagai salah satu tim pengembang model ini. Selamat berjumpa Bu Rida. Salah satu hal yang esensial dari pengembangan model adalah bagaimana kemudian model yang telah kita kembangkan itu bisa sampai kepada masyarakat, bisa tersosialisasi kepada stakeholder terkait. Baik, Pak Enal, model yang kami kembangkan ini adalah sebagaimana tadi disampaikan Pak Enal bahwa model ini adalah model evaluasi autentik penguatan pendidikan karakter atau PPK peserta didik pada satuan PAUD. Tapi kami dalam pengembangan model ini hanya mengambil sampel 2 kabupaten, yaitu uji konseptual di Kabupaten Takalar dan uji operasional di Kabupaten Maros. Model ini adalah model evaluasi. Menurut Ibu Rida sebagai anggota tim pengembang, ya, kenapa perkembangan karakter anak di satuan PAUD itu perlu dievaluasi? Memang karena barangkali kita sepakat ya, pendidikan karakter itu sangat-sangat penting diberikan kepada anak sejak dini. Karena kenapa? Kalau karakter anak dibina sejak dini, mudah-mudahan ke depannya menjadi dewasa, bisa menjadi manusia. Kata orang tua, menjadi manusia artinya bermanfaat, berhasil. Anak itu tidak dibina karakternya sejak dini, kita meragukan keberhasilannya atau masa depannya. Untuk model yang dikembangkan oleh Ibu Rida beserta tim ini, seperti apa karakteristiknya? Paling tidak mungkin bisa dijelaskan pembeda dibandingkan dengan model-model yang pernah dikembangkan sebelumnya. Selaku pengembang model evaluasi autentik penguatan pendidikan karakter di satuan PAUD ini, model ini memiliki karakteristik yang menurut saya sangat pentingnya dan sangat-sangat bermanfaat untuk dikembangkan. Kenapa? Karena menurut atau sesuai dengan studi pendahuluan yang kami sudah lakukan di 2 kabupaten sejak bulan Maret lalu, semua satuan PAUD di Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Takalar yang memiliki 200 sekian satuan PAUD, Maros 224 satuan PAUD, semua sudah menerapkan pendidikan karakter. Tapi belum ada yang optimal. Sehingga Direktorat PAUD merekomendasikan untuk melakukan evaluasi terhadap penerapan program atau pendidikan karakter di satuan PAUD. Kenapa kita pakai model penguatan? Karena kan sudah ada, sisa dikembangkan, diperkuat pelaksanaannya. Informasi dari satuan-satuan PAUD bahwa pendidikan karakter itu diterapkan belum ada acuan khusus. Baru pembiasaan mengikut pada komponen perkembangan anak di satuan-satuan PAUD itu. Banyak tetapi belum optimal. Iya. Nah sekarang kita tahu bahwa memang untuk mengembangkan atau memberi penguatan satuan PAUD, ya, tentu harus melibatkan banyak pihak. Model ini memang sangat-sangat penting untuk masa depan bangsa dan negara ya. Dan selama ini sudah diterapkan tapi belum optimal karena itu tadi belum ada acuan khusus, masih pembiasaan, masih ikut di komponen-komponen perkembangan anak yang lain. Jadi masyarakat sangat mengapresiasi model ini bisa terwujud, sudah ada di dalamnya bagaimana perencanaan
pendidikan karakter pada PAUD, bagaimana proses penerapannya sampai pada bagaimana mengevaluasi pencapaian pendidikan karakter itu pada anak sampai lulus. Bagaimana kemudian mereka tertarik untuk terlibat dalam model kita? Mereka sesungguhnya ingin tahu apa manfaatnya dengan melihat model yang kita tawarkan ini. Baik, tentunya ya manfaat secara umum model ini untuk menjadikan anak bangsa yang berkarakter ke depan, dan secara khusus bisa dijadikan acuan bagi pendidik dalam merencanakan penerapan pendidikan karakter pada satuan PAUD yang dibinanya. Bisa digunakan untuk bagaimana acuan dalam bagaimana melaksanakan atau proses pembelajaran pendidikan karakter pada anak di satuan pendidikan yang dibinanya. Kemudian bisa dijadikan acuan bagaimana mengevaluasi pencapaian pendidikan karakter pada peserta didiknya pada satuan PAUD yang mereka bina. Saya kira sebuah harapan yang saya kira kita berharap bisa terwujud, Bu Rida ya. Ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, masyarakat ini sangat dinamis, sehingga kadang-kadang konsep yang kita bawa ke masyarakat ini membutuhkan ada penyesuaian atau harus adaptif. Sementara dalam pengembangan model ini kita terikat dengan adanya legal standing atau payung hukum yang mendasari kegiatan pengembangan model ini. Dalam hal ini Peraturan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas nomor 2 tahun 2016. Dalam pengembangan model ini kita tetap mengacu ke Perdirjen nomor 2 ya, nomor 2 tahun 2016 tentang prosedur pengembangan model yang mulai dari studi pendahuluan, kemudian uji coba konseptual, uji coba operasional sampai pada validasi, jadi 4 tahap besar. Kami tetap ikuti itu, Perdirjen nomor 2 itu, prosedur pengembangan model, dan juga tetap mengakomodir kebutuhan masyarakat. Jadi dalam uji coba itu, meskipun kami uji konseptual itu 30 satuan PAUD dan kami harus datangi semua karena apa? Adanya situasi pandemik sekarang tidak bisa mengumpul. Jadi harus dikunjungi satu-satu 30 lembaga. Kemudian Bu, ya. Uji operasional, petunjuk dari pusat, Bu Rida harus ambil satu lokasi tempat uji coba 30, artinya 3 lokasi uji coba operasional, 3 kali 30 satuan PAUD, 90 satuan PAUD kali 4 responden, bisa dibayangkan 270 responden. Makanya kemarin itu saya sempat ngomong, ini prosedur pengembangan model yang kami kembangkan memang agak beda dengan yang lain. Jadi hasil evaluasi nanti ini tentu akan menjadi bahan rekomendasi selanjutnya kepada masyarakat dan kepada pemerintah khususnya, bagaimana kemudian kebijakan yang diformulasi itu bisa lebih tepat. Tadi Ibu Rida menyinggung masalah kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19. Sementara kita tahu bahwa fokus kita ketika ingin mengembangkan sebuah model yang didukung dengan fakta-fakta lapangan tentu menjadi terbatasi dengan kondisi ini. Apakah kemudian ini tidak membawa pengaruh terhadap kualitas model yang dikembangkan? Ya sebetulnya sih tetap berdampak ya, karena idealnya kita melihat langsung proses pembelajaran di satuan-satuan PAUD itu. Namun demikian karena situasi ini ya kita terpaksa, itu tadi saya sampaikan, kita hanya mengambil respondennya kepala sekolah 1 setiap satuan PAUD, kemudian pendidiknya 1, orang tua 1 dengan anaknya 1. Jadi kita juga tetap mengamati anak itu apa-apa yang dia sudah tahu tentang pendidikan karakter, karena ada 5 ya Pak, 5 aspek penguatan yang kami kembangkan ini, yang kami lihat dan kami akan kembangkan atau kasih penguatannya. Itu yang pertama aspek religius, tentunya tentang berkaitan dengan agama ya, kesadaran beragama kesadaran. Kemudian kemandirian anak, kemudian nasionalisme, kemudian
gotong royong. Seperti apa pemahaman anak tentang gotong royong. Kemudian aspek yang kelima, integritas. Nah sekarang apa kiat atau strategi yang dilakukan oleh pengembang sehingga produk akhir kita nanti itu masyarakat kemudian menjadi tertarik untuk membaca? Nantinya kita berupaya untuk membuat model ini sesimpel mungkin dan semenarik. Kan ini kan ada dilihat keefektifannya, kemenarikannya, keterlaksanaannya, artinya kemudahannya menggunakan model ini. Makanya model ini namanya model evaluasi penguatan pendidikan karakter peserta didik pada satuan PAUD. Karena memang sudah ada tapi sisa diperkuat yang kita lihat berdasarkan hasil pengamatan pada saat pengembangan model masih lemah, diperkuat. Seperti itu Pak Enak. Bagaimana cara mencintai anak itu jauh lebih penting dan ini ada kaitannya dengan karakter. Iya. Seperti apa Ibu Rida melihat ini dikaitkan dengan model yang Ibu kembangkan? Model evaluasi penguatan penguatan autentik itu artinya sesuai apa adanya. Jadi mencintai itu anak itu memang penting dan itu kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai pendidik. Makanya kita tetap perhatikan karakternya dengan itu tadi ada 5 aspek itu. Kalau memang anak itu belum sesuai dengan apa yang diharapkan dari 5 aspek karakter pendidikan karakter pokok itu ya kita arahkan, karena kalau tidak kita ikuti maunya artinya kita tidak mencintai anak itu. Kalau kita arahkan sesuai dengan memang pedoman pendidikan karakter yang tadi dari awal saya sampaikan bahwa pendidikan karakter itu sangat-sangat penting dan menentukan masa depan anak bangsa. Menarik sekali. Tetapi waktu kita yang sangat terbatas Bu Rida, sehingga bincang-bincang kita pada hari ini kelihatannya harus diakhiri. Baik. Para pelaku pegiat dan pemerhati pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, terima kasih telah menonton acara ini. Dan terakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel BP PAUD dan Dikmas Sulawesi Selatan. Saya Zainal Abidin bersama dengan Ibu Ridawati mengucapkan terima kasih dan segera pamit undur diri. Sampai bertemu di podcast anak usia dini berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.